Kita ngitung pajak ya, ngitung, motong atau mungut, terus setor ke negara, terus lapor, terus ngarsip, tapi pajaknya orang lain. Tapi tanggung jawab kita. Nah, kan lucu ya. Pajaknya orang lain, tapi tanggung jawab kita. Kalau nggak terpotong meskipun pajaknya orang lain, nggak terpungut meskipun pajak orang lain, tuh yang kena sanksi nanti kita. Karena yang dibebani itu kita. Itulah ciri khas dari withholding system, pemotongan atau pemungutan, atau sering disebut dengan istilah pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung itu adalah yang menanggung beban charge pajak itu si A, tapi yang bertanggung jawab ngitung, motong, setor, lapor, segala macam administrasi pajak itu si B gitu ya. Ada pada pihak yang berbeda. Nah, nanti meskipun kita itu sebagai pemotong atau pemungut, bukan sebagai pembayar pajak, cuman sekedar motong mungut, kita itu wajib ber-NPWP ya. Jadi karena di Undang-Undang KUP, definisi wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, yang bayar ya, berarti dia yang bayar, atau pemotong pajak dan pemungut pajak. Nah, jadi pemotong-pemungut itu meskipun nggak bayar pajak, cuman motongkan, mengutkan, tetap dia wajib NPWP. Yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kalau Anda misalnya, bayar pajak ngitung pajak sendiri, pajak Anda sendiri, bayar pajak, pajak Anda sendiri, terus lapor pajak, ya pajak Anda sendiri, ngarsip pajak Anda sendiri, ya itu berarti antara PPHUP atau PPH Badan, yaitu ngurusi pajak Anda sendiri. Tapi kalau pajaknya orang lain, contoh pajak karyawan, kan yang kena pajak karyawannya, tapi yang tanggung jawab kita, perusahaan itu yang motong. Kita sewa mesin misalnya gitu, atau sewa kendaraan, yang dapat penghasilan yang kena pajak kan yang punya mesin, yang punya kendaraan itu yang kena pajak pasal 23. Tapi yang motong tanggung jawabnya kita gitu. Kalau nggak kepotong kita yang kena sanksi. Ada beberapa wajib pajak ya, dia itu sekedar pemotong atau pemungut pajak saja, tapi dia nggak perlu bayar. Jadi kalaupun dia bayar itu bayarkan pajaknya orang lain. Contohnya adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah tidak boleh dipajeki. Semua penghasilan yang masuk ke pemerintah tidak bisa dipajeki PPh-nya. Tapi pemerintah itu sendiri sebagai pemotong atau pemungut pajak, misalnya dia punya PNS atau ASN, ya, motong pajaknya pegawai. Misalnya dia bertransaksi dengan rekan swasta, belanja barang, belanja jasa. Belanja barang ada pasal 22-nya, belanja jasa ada pasal 23-nya. Kalau di atas 2 juta plus PPN, karena dia mau motong-motong mungut saja dari rekanan atau dari pegawai. Nah, nanti setelah daftar, ya, si pemotong atau pemungut itu terus ngitung pajaknya, habis itu, dihitung selesai, dipotong, terus di-store, dibayar, terus dilaporkan. Pajak jangan hanya berpikir selesai sampai dibayar saja, enggak. Tapi justru pajak itu yang penting lapornya. Karena kalau lapor belum bayar nggak bisa. Jadi kalau cuma sekedar bayar kadang-kadang orang itu, "Wah, ya yang penting aku udah bayar pajak," nggak gitu. Yang paling penting adalah saya sudah lapor pajak dengan benar, karena lapor mengandung isian pembayaran, penyetoran. Baik, kira-kira pengantar seperti itu? Jadi nanti kita akan banyak menghitung PPh, tapi bukan PPh-nya kita, itu PPh-nya orang lain. Nah, sebagai pengawal dari materi PPh Potput, kita akan mulai dari PPh pasal 21. Saya berharap ketika mempelajari PPh Potput, terutama pasal 21 itu, sambil menyimak modulnya juga nanti, modulnya dibuka ya. Modulnya udah saya kirim namanya modul PPh Potput Jafar Shodiq revisi ini dan daftar isi itu ada. Sudah saya share di WA ya, download. Baik, PPh pasal 21. Oh, maaf ini labelnya belum saya hilang ya. Ini, saya berkolaborasi garapnya saya Jafar Shodiq dengan Pak Ahmad Rifan gitu ya. Ahmad Rifan itu dia sekarang di Kanwil DJP wajib pajak besar ya. Ini, namanya biasanya namanya LTO. LTO itu Lux Taxpayer Office. Ini Pak Ahmad Rifan ya, kantornya di seberang sana sih, ya Jalan Sudirman ya, Jalan Sudirman, tapi ini Sudirmannya Jaksel Bos, ya, Jaksel.
bukan Sudirmannya Magelang apa Sudirmannya Jogja sini, enggak. Kalau Sudirmannya Jaksel itu ya dia segitiga emas ya, di sini ada SCBD di sana ya. Pokoknya belakangnya LTO itu ini, eee, belakangnya itu SCBD itu. Jadi kalau Anda anak Jakarta, nah kalau kerja di SCBD gitu ya, belakangnya LTO itu ada SCBD itu ya keren, Distrik 8 apalagi. Pokoknya kalau anak Jakarta bisa kerja di sana itu pokoknya keren. Saya pengen kerja di sana, tapi nggak bisa. Kalau saya Java sendiri udah resign gitu, itu nggak usah dibahas. Iya. Besar hukum untuk pemotongan PPh pasal 21 ada di, undang-undangnya dan, PMK-PMK sorry sorry, sama pernya ini, sama PP, sama PMK juga, nanti PP lagi dan PMK juga. Itu, aturan-aturan terkait dengan pemotongan PPh pasal 21. Oh iya teman-teman, saya hampir lupa. Tadi di pengantar, itu kan di pengantar saya sampaikan, ini judulnya adalah pemotongan atau pemungutan. Jadi pemotongan dengan pemungutan itu 2 istilah yang berbeda, tapi secara esensi sama ya. Mungkin sedikit saya gambarkan ini perbedaan antara pemotongan dengan pemungutan ya. Perbedaan pemotongan dengan pemungutan, ya. Perbedaan ini, bisa saya gambarkan melalui cerita, tapi tidak ada definisi, lugasnya ya. Yang pertama adalah pemotongan dulu ya, pemotongan. Nah, kalau pemotongan seperti ini contohnya. Misal ada PTA, terus ini punya pegawai namanya Tuan siapa ya, Budi gitu aja deh ya, Tuan Budi. Nah, PTA ini memberi penghasilan ke Budi. Ya ini memberi penghasilan gaji, misal 10 juta misalnya gitu. Kok betul 10 juta. Dari 10 juta ini nanti dipotong pajak, misal berapa ya, 500.000 misalnya gitu ya. Maka Budi akan menerima net 9.500.000 gitu ya, kan 10, dikurangi 500. Nah, di sini, bisa dilihat bahwa untuk pemotongan ya, pengenaan pajaknya itu dilakukan sebelum penghasilan masuk ke wajib pajak. Eee, Wajib pajaknya itu maksudnya Budi, ya. Jadi kalau pemotongan ya, pemotongan pajak adalah pajak dikenakan sebelum aliran penghasilan masuk ke wajib pajak, ya, sebelum masuk dipotong. Jadi ini contohnya 10 juta ini, mau masuk ke Budi, sebelum masuk dipotong 500.000 jadi net terima 9.500.000. Nah, kita bedakan dengan pemungutan, pemungutan. Nah, kalau pemungutan ini misal ada PTA, dia punya pegawai namanya Tuan Budi, misalnya gitu ya.
Nah, lagi-lagi PTA ini memberikan penghasilan ke Budi, ya, hasilan gaji, ya misal sama ya 10 juta. Nah, di sini tidak dilakukan pemotongan, nggak ada, ini tidak ada pemotongan. Jadi Budi utuh menerima 10 juta, utuh kan nggak ada pemotongan pajak. Nah, terus ada tapinya ini. Nah ini, ada tapinya ini. Nah tapi selang beberapa hari kemudian, PTA memungut pajak dari Budi 500.000. Nah, gitu. Nah, ini yang disebut sebagai pemungutan. Jadi, ya, jadi pemungutan pajak adalah pajak dikenakan, dengan bentuk aliran penghasilan itu keluar dari wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajaknya adalah Budi gitu ya. Itulah perbedaan pemotongan dengan pemungutan. Namun secara esensi uang pajak 500.000 itu sama-sama masuk ke kas negara, ya. Nah, ini hanya beda mekanisme, ya. Apakah pemungutan atau apakah pemotongan atau pemungutan. Nah, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau pemotongan itu pajak dikenakan sebelum penghasilan diterima wajib pajak si Budi ini. Sebelum diterima, potong. 10 juta mau masuk, sebelum masuk potong 500, net 9,5. Nah, kalau pemungutan pada saat aliran penghasilan ini masuk 10 juta, utuh nggak ada potongan. Tapi selang beberapa hari kemudian, uang keluar dari Budi 500.000 ini dipungut pajak untuk bayar pajak. Ya, pemotongan dengan pemungutan hanya beda mekanisme, tapi uang 500.000 itu sama-sama masuk ke kas negara secara esensi. Nah, untuk pajak, pemajakan atas gaji, tunjangan, dan lain-lain, bagi karyawan ya, bagi pegawai di Indonesia menerapkan, mekanisme pemotongan, bukan pemungutan. Khusus untuk gaji, tunjangan, dan lain-lain bagi pegawai ya, ini DLL bukan DIY aja. Sehingga kalau kita membahas PPh pasal 21, ini nanti pajaknya banyak berkutat di, gaji atas ya pegawai, bukan pegawai, pegawai tetap, tidak tetap. Dia masuk ke PPh pasal 21 dan ranahnya adalah pemotongan ini pasal 21, sesuai kebijakan yang diambil negara Indonesia.
Oke, kita lanjut dulu. Sorry. Kita lanjutkan ke pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah ya, pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan WP orang pribadi subjek dalam negeri. Ini kuncinya ini teman-teman semua. Pasal 21 itu nyasarnya ke orang pribadi dalam negeri, bukan badan, bukan luar negeri. Khusus luar negeri, khusus dalam negeri orang pribadi saja. Penghasilan berupa apa? Gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun. Pokoknya semuanya. Nanti kalau WPDN masuk pasal 21, kalau WPLN masuk ke pasal 26. Sebelum mempelajari PPh pasal 21, kita akan sampaikan komponen-komponen dari pasal 21 ya. PPh pasal 21. Pasal 21 yang paling banyak contohnya adalah PPh pasal 21 untuk pegawai itu ya. Ya, kita contohkan. Ada perusahaan PTA memiliki pegawai tetap ya. Namanya Budi itu aja. Ya, tadi itu namanya Budi ya. Jadi ini di sini PTA, terus di sini adalah Budi. Budi ini adalah pegawai tetap. Baik, saya mau iseng nanya-nanya ini. Boleh ya, iseng-iseng nanya ya. Dari paling bawah, saya melihat Zoom paling bawah. Ada nggak di sini? Maria Delina Wijaya, ada nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau Marina Delina Wijaya nggak ada, saya mau ngetes nih. Yohanes Canggih Wijanarko, ada nggak? Ada, Pak. Oke, Yohanes Canggih Wijanarko asli mana? Jogja, Jakarta, atau Sumatera atau mana? Saya Jogja, Pak. Cuma lagi di Jakarta, Oh, Pak. Jogja. Ya. Oh ya wes, berarti agak-agak rodok Jawa masuk ya. Nah, Mas Yohanes, Anda panggilnya Yohanes apa Canggih? Pulau Canggih, Pak. Oh, Canggih ya, Canggih aja. Ini misalnya ada PTA punya pegawai tetap namanya Budi. Jadi yang dapat penghasilan gaji tunjangan siapa yang dapat? Budi, Pak. Nah, betul lah, Sebagai benar. Gitu pegawai aja. dan penerima penghasilan. Nah, ini Budi. Berarti Budi ini adalah penerima penghasilan. Berarti kan tentu pemberi penghasilan adalah PTA kan itu jelas. Oke. Baik, sudah cukup Mas Canggih. Saya mau ganti ke yang lain. Biar nggak ngantuk aja sih. Baik, Terima Pak. kasih Makasih. Canggih ya. Yuk. Kemudian saya akan lanjut ke Yoga Muhammad. Ada nggak? Ada Pak. Oke, Yoga Muhammad lokasi di mana? Posisi? Saya dari Serang Pak, Banten Pak. Oh, Plate A ini bos, Serang, Banten ya, kota Iya santri Pak. itu. Ah, jadi PTA pemberi penghasilan, Budi penerima penghasilan. Yang dipotong pajak 21 siapa yang dipotong jadinya? Yang dipotong itu Budi Pak, tapi yang memotong itu PTA, ini pegawai PTA Pak. Yes, betul sekali. Thank you. Berarti Budi ini adalah yang dipotong. Ini adalah PTA itu pemotong. Nah, PTA ke Budi ini ya memberi ya gaji plus
tunjangan, dan lain-lain ya. Gaji, tunjangan, dan lain-lain, ini masuk penghasilan. Jadi penghasilan itu sering disebut sebagai objek pemotongan. Di pasal 21, kalau kita mau pelajari ada 3 konstruksinya. Ada pemotong, terus di sini ada yang dipotong, di sini ada objek pemotongan ya. Kalau kita kasih angka, pemotong adalah 1, yang dipotong ini adalah 2, objek pemotongan itu 3. Kita bahas yang pertama dulu, pemotong atau pemberi penghasilan ya. Nah ini di PowerPoint, kita kembali ke PowerPoint, yaitu pemotong PPh pasal 21. Oh ya, saya perlu garis bawah ini, perlu saya tegaskan, kalau kita berada di kelas PPh Potput, pastikan bayangkan mindset kita seolah-olah kita itu pemotongnya atau pemberi penghasilannya. Kita jangan pernah berpikir sebagai budinya yang menerima penghasilan. Kalau itu mah dapat bukti potong, matang, selesai gitu. Masalah salah benar bukan urusan budi kan. Budi paling nanti urusannya di SPK tahunan orang pribadi dia, karyawan yang tahunan itu ya. Itu pakai self assessment. Kecuali si budinya punya usaha lain di luar kerjaannya, itu urusannya dia nanti di materi PPHA, PPHOP di self assessment. Kita potput, pemotong atau pemungut, pastikan bayangkan kita itu adalah pemberi penghasilan atau sebagai pemotong. Nah, pasal 21 yang dimaksud dengan pemotong itu bisa dilihat, di ini dijelaskan plus dijabarkan di Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 16 Tahun 2016. Teman-teman bisa download pernya itu ya, tapi download juga nggak apa-apa. Tapi bisa juga, Per 16 ini saya copy paste di modul saya, itu ada di modul. Jadi, kalau Anda ngecek modul lagi, pemotong apa aja ya ini ya. Pemotong menurut Per 16 tahun 2016 yang saya kopas di modul saya, itu terdiri dari pemberi kerja, yaitu orang pribadi, badan termasuk BUT, cabang, perwakilan, atau unit. Kemudian bendahara atau pemegang kas pemerintah pusat atau daerah, termasuk kedubes RI di luar negeri ya. Bendahara pemerintah itu termasuk pemotong dia. Jadi meskipun bendahara pemerintah itu secara PPh bukan subjek pajak, tapi secara kewajiban potput ya, motong PNS-nya, motong rekanannya, itu dia adalah wajib pajak yang wajib ber-NPWP juga karena dia pemotong. Kemudian dana pensiun, penyelenggara BPJS, kemudian orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan terakhir penyelenggara kegiatan. Jadi intinya, pemotong PPh pasal 21 itu adalah pemberi penghasilan. Nah, sekarang ada pemberi penghasilan kok bukan pemotong? Ya ada juga, di slide berikutnya. Nah ini, tidak termasuk pemotong PPh pasal 21 atau bukan pemotong PPh 21 meskipun dia memberi penghasilan. Yang pertama, ini adalah kantor perwakilan negara asing, bisa dubes atau konsulat jenderal. Yang kedua, organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang tidak termasuk subjek pajak. Kemudian yang ketiga, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi kalau Anda itu memberi penghasilan tapi disuruhnya bukan dalam rangka usaha atau pekerjaan bebas, khususnya asisten rumah tangga, itu tidak perlu dipotong PPh 21 karena Anda bukan pemotong. Itulah bukan pemotong PPh pasal 21. Jadi konstruksi pasal 21 yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini harus terpenuhi semua ya. Untuk apa kok untuk ya, PPh pasal 21
terutang jika ya pemberi penghasilan adalah pemotong. Kalau pemberi penghasilannya itu bukan memotong, ya nggak terutang. Ya, meskipun yang nerima itu pihak yang layak dipotong, terus penghasilan yang diberikan itu objek pemotongan. Jadi untuk pasal 21 tiga-tiganya ini harus terpenuhi semua, tidak boleh kurang. Dari tiga ini satu pun nggak boleh berkurang. Pemberi penghasilan harus memotong. Saya kira bahasan mengenai siapa pemotong dan siapa bukan pemotong ini sudah selesai. Ya. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 2, yaitu pihak-pihak yang layak dipotong, PPh 21. Pihak-pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 itu sesuai Per 16 tahun 2016 ya dijabarkan ini. Meskipun di modul saya juga ada ya, di modul saya ada. Saya kupas itu peraturannya. Nah, intinya penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 itu adalah orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Intinya itu aja. Namun di PR 16 dijabarkan itu ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ada penerima uang pesangon, penerima uang pensiun atau uang manfaat pensiun, THT ya, tunjangan hari tua, atau JHT, jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Dan bukan pegawai, anggota dewan komisaris dan teman-temannya itu mantan pegawai dan peserta kegiatan. Yaitu penerima penghasilan yang dipotong PPh 21. Nah, berikutnya ada beberapa penerima penghasilan tapi tidak termasuk dalam pengertian penerima yang dipotong PPh 21 atau 26. Yang di atas ini, yang kayak endok asin ya, telur asin warnanya, ini adalah pejabat. Yang bawah kuning ini juga pejabat. Gitu. Bedanya, kalau yang endok asin, telur asin itu warnanya adalah pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat, atau pejabat lain dari negara asing termasuk orang-orang yang diperbantukan dan bertempat tinggal bersama mereka. Kalau yang bawah warna kuning itu juga pejabat, tapi pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang BPH. Tapi antara pejabat yang warna telur asin sama pejabat yang warna kuning bawahnya itu, ada syaratnya biar dia itu masuk kategori tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong 21. Hal pertama, dia harus bukan WNI. Untuk yang bawah ini juga bukan WNI sama. Kemudian untuk pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Nah, kalau yang kuning sama sih, tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Hanya saja, khusus untuk syarat tambahan bagi pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat, ada syarat tambahan nih. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Jadi misal negara Indonesia di negara sono itu punya kantor kedubes misalnya gitu. Maka ketika kantor kedubesnya Indonesia yang di negara sono itu dibebaskan pemajakannya, ya yang sono ketika punya dubes di sini di Indonesia kita bebaskan juga. Tapi kalau kantor kedubesnya atau konsulnya Indonesia di negara sono kok dipajeki, ya negara sono ketika sini balas dipajeki ya. Itu adalah perlakuan timbal balik. Tapi selama ini nggak ada sih ketika sudah ada konsulat atau kedubes kok sampai tidak melakukan ratifikasi perpajakannya itu nggak ada ya semuanya. Semuanya ya sekalian ratifikasinya itu pajak-pajaknya kalau ada kerjasama antar dua negara, Indonesia dengan negara mitra. Itulah penerima yang dipotong PPh 21. Saya kira untuk penerima berarti bahasanya sudah selesai ya, mana yang layak dipotong dan tidak dipotong, PPh 21 itu selesai. Artinya meskipun pemberinya pemotong, yang diberikan itu objek pemotongan, tapi yang menerima tidak layak dipotong, ya nggak terutang pasal 21. Misalnya objek pemotongan iya, yang terima layak dipotong PPh 21 iya oke lah. Tapi pemberi penghasilan itu bukan memotong, ya nggak terutang lagi pasal 21 karena pasal 21 ini tiga-tiganya harus terpenuhi ya. Pemberinya merupakan pemotong,
yang diberi merupakan pihak-pihak yang layak dipotong, dan penghasilan yang diberikan merupakan objek pemotongan. Nah, sekarang kita akan bahas objek pemotongan yang dikenai pasal 21 ini. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau 26. Ini ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, sampai I ya. Itu pada intinya penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 itu adalah penghasilan ya semuanya, baik berupa cash maupun natura atau kenikmatan. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk penghasilan, ada beberapa penghasilan yang tidak termasuk dipotong PPh 21. Ada. Teman-teman, apakah teman-teman masih pada on nih di laptop masing-masing? Tes. Masih, Pak. Si Pak. Pak. Saya setiap 40 menit itu istirahat 5 menit ya. Nah, itu aturan dari saya pribadi. Jadi saya harap ini saya mau istirahat 5 menit, teman-teman manfaatkan untuk rehat otak ya, untuk ngopi atau apa 5 menit, nanti saya kembali lagi jam 8.45. Siap. Gitu ya. Terima kasih. Oke, 5 Pak. menit saya tinggal. Tapi Pak.